Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sukma dari mahasiswa Win Sultan Taha Saifuddin Jambi, Prodi Hukum Keluarga Islam, HKI 3C dengan NIM 101240013. Baiklah, adapun saya ingin membuat video ini untuk menyelesaikan tugas UTS saya mata kuliah Ushul Fiqh, menjelaskan tentang muttafaqun alaih, yaitu Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Pengertian muttafaqun alaih. Dalam ilmu usul fiqh, istilah muttafaqun alaih berarti disepakati oleh seluruh ulama sebagai sumber hukum Islam yang pokok atau al-adilah syar'iyah asy-syar'iyah. Al-muttafaqun alaih artinya semua mazhab baik Hanafi, Maliki, Syafi'i maupun Hambali sepakat bahwa keempat sumber ini menjadi dasar dalam menetapkan hukum Islam. Empat sumber hukum tersebut adalah: yang pertama Al-Quran, yang kedua As-Sunnah, yang ketiga Ijma', yang keempat Qiyas. Yang pertama Al-Quran. Dalam Ar-Risalah karya Imam Syafi'i dijelaskan, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk bagi manusia dan sumber pertama hukum syariat. Penjelasan Al-Quran merupakan wahyu Allah yang bersifat mutawatir, menjadi pedoman utama dalam menentukan halal, haram, wajib, sunnah, dan hukum-hukum lainnya. Seluruh hukum Islam bersumber langsung atau tidak langsung dari Al-Quran. Contohnya, kewajiban sholat di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 43. Yang kedua ada As-Sunnah atau hadis Nabi. Keterangan kitab dalam Al-Mustasfah karya Al-Ghazali disebutkan As-Sunnah adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan Rasulullah SAW yang menjadi penjelasan dalam penegasan hukum Al-Quran. Hadis berfungsi sebagai bayan atau penjelasan dari Al-Quran. Bayan tafsir menjelaskan ayat yang global. Bayan taksis mengkhususkan hukum umum. Bayan takyid membatasi yang mutlak. Bayan tasyri menetapkan hukum baru yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Contohnya, Al-Quran memerintahkan sholat, tetapi tata caranya dijelaskan oleh hadis. Yang selanjutnya ada ijma', kesepakatan ulama. Dalam Al-Bahar Al-Muhit karya Az-Zarkashi disebutkan, ijma' ialah kesepakatan seluruh mujtahid umat Islam pada suatu masa terhadap suatu hukum syar'i. Ijma' merupakan hasil dari musyawarah para ulama mujtahid setelah wafatnya Rasulullah SAW untuk menentukan hukum suatu masalah yang tidak ditemukan secara langsung dalam Al-Quran atau hadis. Ijma' menjadi penguat dan penjaga kesatuan hukum Islam. Contohnya, ijma' ulama atas kewajiban sholat 5 waktu. Yang terakhir, qiyas atau analogi hukum. Keterangan kitabnya di dalam Ushul Fiqh karya Abdul Wahab yang berbunyi, qiyas ialah menetapkan hukum bagi perkara baru dengan cara menyamakannya dengan perkara yang telah ada hukumnya karena ada kesamaan illat atau sebab hukum. Qiyas digunakan jika tidak ditemukan dalil langsung dari Al-Quran atau Sunnah atau Ijma' atau qiyas, menunjukkan keluasan syariat Islam dalam menghadapi perkembangan zaman. Contohnya, pengharaman narkoba dikiaskan dengan qomar karena sama-sama memabukkan. Jadi kesimpulan dari materi tersebut, dalam kitab-kitab usul fiqh, 4 sumber hukum ini disebut muttafaqun alaih karena disepakati semua ulama sebagai
landasan utama dalam menetapkan hukum Islam. Al-Quran dan Sunnah menjadi sumber wahyu, sedangkan ijma' dan qiyas menjadi alat ijtihad yang menjaga keseimbangan hukum Islam sesuai perkembangan masyarakat. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang saya memohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.